Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang. Ada siraman rohani, ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin amin. Baik Bapak Ibu, kita masih membahas surat Al-Infitor ya. Sebelumnya dibaca dulu, siapa yang mau baca? Ayo Bapak-bapak, halaman 587 Pak Basirin. Surat Al-Infitor, surat 82 587. Silakan. Jadi surat Al-Infitor ini ada 3 bagian. Yang pertama apa? Pemaparan tentang peristiwa awal di hari kiamat, ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua, kecaman terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ayat 6 sampai ayat 12. Yang ketiga, penjelasan tentang balasan orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman, dari ayat 13 sampai ayat 19 ya. Jadi yang pertama ya, pemaparan beberapa peristiwa awal di hari kiamat. Kita ketahui beberapa peristiwa di hari kiamat itu waktunya sangat panjang dan bermacam-macam ya. Waktunya panjang, coba bayangin 1 hari di sana itu sama dengan 1000 tahun ya di bumi. Dan kita di sana hidup selamanya, makanya waktunya panjang. 1 hari aja sama dengan 1000 tahun. Terus bermacam-macam di sono keadaannya, dari mulai dibangkitkan, lalu dikumpulkan di mahsyar, lalu itu aja panjang waktunya, dari dibangkitkan, dikumpulkan, terus sampai ke penghisapan. Itu bisa 40 katanya, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang 40 bulan ya. Sekarang kalau 40 tahun 1 hari aja 1000 tahun, berapa kalau 40 ya kan. Terus
harus melewati jembatan apa titian Siratal Mustaqim. Nah, baru nanti menuju telaga. Prosesnya panjang, bermacam-macam ya. Makanya di dalam surat Al-Infikar dijelaskan di sini kejadian awal ya pada hari kiamat. Yang pertama pada ayat 1 dan ayat 2 itu ya, kejadian di langit. Ija sama'un fatorot, apabila langit telah terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan ya. Jadi ketika langit telah terbelah ya, maka itu sistem semuanya rusak ya. Yang tadinya saling mengikat ya, ada garis edar itu antara planet, matahari, bumi, bulan, bintang, itu beredar pada garis edarnya. Ketika langit terbelah itu semuanya rusak, berantakan, hancur ya. Nah, makanya pada jatuhan tuh ya dikatakan wakawakibun tasarot ya, wakawakibun tasarot, semuanya jatuh, bintang-bintang, galaksi, planet itu ribuan jumlahnya itu berjatuhan semua ketika langit terbelah karena sistemnya udah rusak semua. Ibaratnya kalau laptop udah error itu ya, udah rusak itu semua, jatuh ya. Nah, setelah jatuh ya baru di langit tuh kejadian di bumi. Di bumi wa ijal biharu fujirat, laut diluapkan ya. Jadi laut itu kan terbagi-bagi, ada bumi, ada laut. Nah, pada hari kiamat nanti laut itu diluapkan jadi satu semuanya, menyatu semua laut, lalu dibakar airnya jadi kering ya. Jadi tinggal datarannya aja tuh ya. Nah, di situ nanti buat tempat berkumpulnya manusia dari Nabi Adam sampai terakhir sampai hari kiamat ya. Nah, ketika udah siap tempatnya, maka Allah bangkitkan wa ijal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan dibongkar, semuanya dibangkitkan itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir ya, itu kuburan dibongkar semua dibangkitkan. Kalau yang nggak dikubur dibangkitkan nggak? Bangkitkan. Kan ada yang dibakar, ada yang dimakan binatang buas, ada yang tenggelam di laut ya, itu semua dibangkitkan ya. Di sini disebut kuburan dibongkar karena kebanyakan orang mati di kubur. Yang dibakar mah cuma sedikit ya, apalagi yang dimakan binatang buas ya, cuma berapa hitungannya ya. Nah, jadi karena banyakan orang yang dikubur, makanya Allah menyebutkan wa kuburu bu'sirat ya. Kuburan dibongkar, dibangkitkan semua ya, manusia dikumpulkan di situ ya. Nah, baru ayat 5-nya alimat nafsum ma qadamat wa ahorat ya. Jadi setiap jiwa nanti mengetahui apa yang dia telah perbuat dan apa yang telah dilalaikan ya. Nah, di situ dia ingat itu ya, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk ya. Misalkan ya, hal yang baik yang pernah dia lakukan dia ingat tuh, dia seneng ya. Nah, dia juga ingat nih hal-hal yang baik tapi dia nggak sempet kerjakan, nyesel dia, waduh dulu kenapa nggak dikerjain nih. Terus dia ingat juga hal-hal buruk yang dia kerjakan, merasa sedih dia ya. Lalu ada hal buruk yang dia nggak jadi kerjakan, nah, seneng dia nggak jadi kerjakan, untung nggak ngelakukan itu. Nah, itu semuanya nanti dia ingat. Alimat nafsu ma qadamat wa ahorat, apa yang dia perbuat dan apa yang dia lalaikan semuanya nanti dia akan ingat ya. Alimat nafsun ma qadamat, dia akan mengetahui ya apa yang dia perbuat dan apa yang dia lalaikan ya. Lalu yang kedua, tadi bagian pertama, bagian yang kedua yaitu kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat ya.
Jadi Allah mengecam pada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ya. Ini ada di ayat 6 sampai ayat 12. Ya. Nah, di ayat 6 dikatakan, ya ayyuhal insanu ma ghuraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya kenapa kamu apa yang menyebabkan menyebabkan kamu terpedaya, tertipu sehingga kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Ya, apa yang menyebabkan kamu durhaka? Ya, padahal di sini di ayat berikutnya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, padahal Tuhanmu lah yang menciptakan kamu, ya, lalu menyempurnakan kamu, fa'adalak, ya, lalu menjadi seimbang. Ya, jadi apa yang menyebabkan kamu ini durhaka kepada Tuhanmu di ayat 6, padahal Tuhanmu lah yang menciptakan kamu, ya, menyempurnakan kamu, ya, jadi ada yang ganteng, ada yang cantik, sehingga seimbang, dirinya nggak doyong, nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan, ya. Ya, itu kenapa? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Lalu di ayat 8-nya, fi ayyi surati masya arokabak, ya, dan dia yang membentuk, ya, bermacam-macam apa yang dia kehendaki, ya, arokabak yang dia susun. Jadi manusia ini bermacam-macam, ya, sama semua manusia punya tangan, punya kaki, punya wajah, tapi bentuknya bermacam-macam di sini. Allah mengatakan fi ayyi surati masya arokabak, ya. Jadi Allah membentuk manusia sesuai apa yang dikehendaki. Arokabak, ya, dia bentuk, dia susun. Ada, coba deh, manusia sidik jarinya beda-beda itu masing-masing. Dari zaman Nabi Adam sampai terakhir itu beda-beda itu sidik jarinya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rambutnya itu beda-beda nanti, ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang warnanya bule. Terus kulitnya juga gitu, ada yang bule, ada yang hitamnya hitam kereng, ada yang sawo mateng, ada yang putihnya kayak putih lobak, ya. Ya, itu Allah menyusun fi ayyi surati masya, ya. Allah menyusun sesuai apa yang dikehendaki. Matanya ada yang sipit, ada yang belok, ada yang sedang, ya. Hidungnya ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Ya, pokoknya itu Allah lah yang berkehendak, ya. Manusia meskipun, ya, punya tangan, kaki, tapi bermacam-macam Allah membentuknya, ya. Ya. Ada yang mancungnya ke dalam, ya, tapi cakep juga, ya. Ada yang mancungnya keluar, cakep, lebih cakep. Ya, pokoknya semua sempurna lah, Allah menyempurnakan, karena di sini dikatakan fasawwaka, dan Allah sempurnakan. Ya. Ya. Lalu di ayat 9-nya, kalabal tukajibu nabidin, ya. Sekali-kali tidak, kenapa kalian mendustakan dengan hari pembalasan? Kenapa nggak percaya maksudnya dengan hari kiamat? Padahal Allah udah berikan bukti-bukti yang jelas, ya. Allah udah tunjukkan bahwa ini loh Allah yang menciptakan, ya. Jadi pernah ada orang kafir Quraisy, ya, itu dia nggak percaya dengan hari kebangkitan. Dia temuin Rasulullah, ya, lalu dibawa tulang yang udah rapuh, diremes nih. Ya Rasul, bagaimana nih tulang yang udah hancur gini bisa dibangkitkan lagi, gitu. Ya, ini di surat Yasin, ya. Qala mayuhil ijum wahiya romim, ya. Ya, dia berkata apabila tulang yang rapuh itu udah dihancurkan, bagaimana bisa dibangkitkan lagi? Maka Allah menjawab di ayat berikutnya, Qul yuhyihalaji ansa aha awalamaro, ya. Katakan Muhammad, yang bisa membangkitkan yaitu yang pertama membuat tulang-tulang itu. Jadi yang bisa membangkitkan
tulang yang udah hancur yang menciptakan tulang-tulang itu. Bagi Allah gampang itu mah ya. Terus tadi kul yansa ahlama wa huwa biholkin alim, dan dialah Allah yang mengetahui ya, mengetahui apa yang diciptakan. Ya kayak sekarang misalkan gini, ini rumah masjid nih ya, yang masang instalasi listrik ada tenaga instalatir ya yang masang. Terus terjadi konslet, dia udah tahu tuh karena dia tahu pasangannya, jaringannya. Tapi kalau misalkan yang betulin bukan yang masang ya, bukan yang pertama masang, yang ada paling udah ganti aja nih, ini rusak nih. Ya kalau yang udah tahu pasti nih di sini nih dia perbaikin. Kalau yang nggak tahu ya dia langsung ganti saklarnya, ganti ininya, ganti ini, karena dia nggak tahu ya. Tapi kalau yang pertama masang ya, dia tahu nih di sini nih kayaknya nih sambungannya nih ya, dia tahu. Begitu juga Allah ya, bukan hanya memasang, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Itu lebih mudah, menciptakan yang tidak ada aja bisa, apalagi membangkitkan yang udah pernah ada, itu lebih mudah ya. Allah menciptakan dari nggak ada nih, kita nggak ada nih tadinya, Pak Mariana nggak ada jadi ada ya, Pak Padlan nggak ada jadi ada ya, saya ya yang nggak ada jadi hitam manis ada misalkan gitu. Ya terus iya kan tadi juga ada, lalu meninggal dibangkitkan lagi, dulu pernah ada, sangat mudah bagi Allah ya. Ya, lalu yang ketiga tadi bagian pertama pemaparan tentang peristiwa awal di hari kiamat, yang kedua kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ya. Tadi di ayat 10-11-nya belum ya. Jadi di ayat 10-nya tadi kan dikatakan kenapa kalian kok nggak percaya, mendustakan dengan hari pembalasan ya. Padahal nanti wa inna alaikum lahafizin, sungguhnya nanti atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yaitu kiroman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat semua perbuatan, dicatat ya sama malaikat. Apa yang kita lakukan sekarang, lagi duduk nih di masjid dengerin kajian, dicatat tuh. Wah ini ada Bu Toha dicatat, ada Bu Mariana dicatat, Pak Basirin tadi ngaji dicatat ya, dicatat semua tuh, nggak ada yang lolos tuh, nggak ada yang lewat semua ya. Nah itu penting ya. Dan ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan ini penting ditulis ya. Kenapa? Untuk nanti diberi balasan ya. Nah baru di bagian ketiganya itu menjelaskan balasan tentang orang-orang yang beriman. Nah itu tadi setelah dicatat tujuannya untuk apa? Untuk memberi balasan. Innal abroro lafi naim ya. Nah orang-orang yang berbakti, orang-orang yang beriman, beramal soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjaro lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka dia akan dimasukkan ke neraka jahim. Di ayat berikutnya ya selaunaha yaumadin, semuanya itu akan dimasukkan pada hari pembalasan. Udah nggak ada yang bisa lolos itu ya. Mereka semua nanti, mau yang beriman atau yang tidak beriman, mau yang berbakti maupun yang durhaka, semua nanti akan memasukinya ke hari pembalasan. Nggak ada yang lolos. Mamahum anha bigoibin ya lamuna matafalun ya wa mahum anha bigoidim, dan tidak ada yang bisa keluar, semua masuk ya, dihisap, nggak ada yang bisa keluar ya. Jadi nggak usah khawatir ya dengan apa yang kita kerjakan, meskipun orang lain nggak lihat ya, itu nggak usah khawatir. Ada kiroman katibin, malaikat yang mencatat ya.
Kayak misalkan nih ada orang di pojok masjid, nih kok ini orang ngelamun aja. Ya. Kita nggak tahu, bisa jadi dia lagi berzikir. Ya. Zikir yang nggak kelihatan ngucap apa? Kalimat apa? Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Nggak kelihatan tuh bibirnya. Coba deh pegang bibir kita sambil kita ngucap la ilaha illallah. Enggak bergerak ini bibirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bergerak kan. Jadi bisa jadi orang diam aja padahal dia lagi berzikir, enggak kelihatan, enggak gerak bibirnya. Tapi coba sebut subhanallah, gerak bibirnya, alhamdulillah, Allahu akbar, bibirnya bergerak. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha, enggak kelihatan tuh padahal dia lagi berzikir gitu. Ya, jadi enggak usah khawatir kalau orang lain enggak lihat kita sedekah, ya, atau nggak usah sedih kalau misalkan sedekah kita nggak diumumin di masjid gitu, itu pasti dicatat, ya, oleh kiraman katibin, ya. Begitu juga kita jangan merasa aman, ya, kalau misalkan kita berbuat maksiat, berbuat jolim, terus nggak diapa-apain, nggak dibalas, padahal Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, ya. Jangan kita merasa ada backingan, tenang, aman gitu, ya. Menipu, memalsukan, ya, backingannya banyak, bahkan yang nuduh malah dipenjara gitu, ya. Kita jangan merasa aman, ya, karena itu semua dicatat dan nanti ada balasannya di sana, ya. Dibalas, dicatat sedetil apapun perbuatannya itu nanti dan akan dibalas di sana. Ya, mungkin kalau di dunia hukum bisa dipermainkan, ya, bagi penguasa, bagi yang punya uang, ya, itu dia bisa mainkan, dia bayar pengacara, dia bayar saksi, ya, bahkan dia tekan pejabat-pejabat supaya mau bersaksi. Ya, kalau bayarannya miliaran nih kan, yang dukung dia dijadiin komisaris misalnya gitu, ya, meskipun nggak punya kemampuan. Ya, karena dia udah mendukung gitu, ya, nanti semuanya ada, ya, balasannya, dicatat semua mak kiraman katibin, ya. Dikatakan di sini yaslaunaha yaumadin, semua nanti akan masuk di hari pembalasan dan udah nggak ada yang bisa lolos gitu, ya. Selanjutnya wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Nah, Allah menegaskan nih, summa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Baru Allah jelaskan di ayat yang terakhir, yauma la tamliku nafsu li nafsin sai'a, yaitu pada hari yang tidak berdaya seseorang pun, ya, terhadap orang lain sedikit pun, tidak berkuasa, ya. Jadi nanti di hari kiamat itu masing-masing, ya, nggak ada itu nanti kita punya backingan segala, nggak ada berguna itu, ya. Bahkan nanti di hari kiamat itu kan waktunya panjang, udah gitu panas, keadaannya nggak menentu, ya, matahari didekatkan. Nah, itu menemui nabinya, ya, yang ditemui Nabi Adam pertama. Kata semua nabi nanti ketika didatangin dia berkata apa? Nafsi nafsi, ya. Udah masing-masing aja sendiri-sendiri. Jadi Nabi aja bilang nafsi-nafsi. Jadi kita jangan mengandalkan keturunan, ya, jangan mengandalkan nasab, jangan mengandalkan kedekatan dengan teman. Wah, ini teman kita mah backingannya kuat nih gitu. Udah jangan mengandalkan, kita sendiri. Meskipun kita punya teman kiai, kalau kita nggak sholat tetap aja kita sendiri yang dihisap, ya. Meskipun kita punya anak rajin ngaji, kalau kita nggak sholat nggak bisa tuh nolong, kecuali kalau sama-sama sholat, ya. Nah, terus anaknya ahlul Quran, nah itu nanti bisa diajak sama-sama tuh. Tapi kalau yang satu nggak sholat, yang satu ahlul Quran, nggak bisa, karena kuncinya, passwordnya itu menjalankan perintahnya, ya. Nah,
Jadi nanti di akhirat nafsi-nafsi masing-masing ya, sendiri-sendiri. Nabi sendiri nggak bisa bantu gitu ya. Lalu wal amru yauma ijlillah, pada hari itu semua perkara milik Allah, kekuasaan Allah. Jadi semua urusan, semua perkara nanti Allah lah yang berkuasa. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka, Allah yang berkuasa pada hari itu. Orang yang udah masuk neraka lalu dikeluarin lagi, dimasukin ke surga, itu juga Allah yang berkuasa ya. Wal amru yauma ijlillah, pada hari itu semua perkara milik Allah, kekuasaan Allah. Makanya nanti kalau misalkan orang rajin sholat tiba-tiba masuk neraka, itu juga kekuasaan Allah. Loh, Allah, saya kan rajin sholat, saya rajin sedekah. Iya, kamu rajin, tapi kamu bukan karena Allah, karena manusia pengen dilihat misalnya. Jadi habis tuh ya. Nah, jadi hati-hati nih, hati juga harus ikhlas ya. Nah, itu hak Allah, nanti apakah kita dimasukkan surga atau neraka itu hak Allah. Allah ya yang berkuasa, lillah, milik Allah semua pada hari itu ya. Ya, sebelum lanjut ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan yang global nih, masalah boleh. Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanya Ustaz, di Al-Quran itu paling banyak hari kiamat. Misalnya surat 56 hari kiamat, surat 69 Al-Haqqah hari kiamat, terus surat 75 surat hari kiamat, betul. Terus Al-Qari'ah surat 101 hari kiamat. Kok paling banyak? Kenapa sih? Iya. Ya, jadi ini nanti yang di ayat 1 sih nggak apa-apa saya jelasin ya, bahwa Allah banyak menjelaskan tentang hari kiamat di Al-Quran ya, tentang surga dan neraka. Ini untuk menguatkan akidah ya. Jadi sebelum Allah menurunkan hukum-hukum ya di Al-Quran, masalah fikih itu akidah dulu diperkuat ya. Itu banyak Allah menurunkan kisah-kisah kejadian tentang di surga dan di neraka ya, tentang hari kiamat nanti, tentang prosesnya di sana, itu banyak Allah detail ya. Agar apa? Agar akidah keimanannya kuat ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Al-Quran ini ya, pertama diturunkan adalah surat-surat pendek, yaitu tentang surga dan neraka ya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan akidah ya. Jadi dikuatkan tuh selama, kan Rasulullah 23 tahun ya berdakwah, 13 tahun itu di Mekah itu membahas tentang akidah ya. Jadi lebih banyak Rasulullah membicarakan tentang akidah, tentang tauhid ya, khususnya tentang beriman kepada hari akhir. Baru nanti 10 tahunnya tentang hukum-hukum ya. Dan ini adalah cara Allah menyampaikan kepada umatnya. Coba kalau seandainya dibalik, yang disampaikan hukum-hukumnya dulu ya, akidahnya belakangan. Misalnya tentang homer, dilarang untuk minum homer. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu kan pada minum homer itu, bahkan dia tuh maniak homer. Pagi minum homer, siang minum homer, sore minum homer, malam minum homer ya. Disuruh jangan minum, pasti ditolak nanti ya. Terus di rumahnya dia stok bukan botol, itu gentong ya. Jadi minuman itu di rumahnya gentong itu stoknya. Nah, kalau misalkan dilarang itu pasti ditolak. Makanya dikuatkan dulu akidahnya. Ketika dia percaya ya bahwa nanti ada hari pembalasan, bahwa nanti akan dibangkitkan kembali setelah mati ya, dan dia udah yakin, udah kuat, maka barulah dikeluarkan tuh hukum-hukum fikih ya, baru dia bisa nerima. Kalau belum dikuatkan akidahnya,
bahwa dia nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan hari pembalasan, nggak mau dia tinggalin. Ya, jadi itu Bu ya. Kenapa banyak tentang hari kiamat? Yaitu untuk menguatkan 13 tahun Rasulullah ya bicara tentang akidah. Sehingga ketika Allah menyampaikan hukum-hukum ya itu udah bisa menerima. Tapi kalau belum dijelaskan akidah susah untuk menerimanya gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Baik, sekarang kita bahas secara rinci. Ya. Kalau tadi global, secara global. Sekarang ya, yang pertama ayat pertama ijazama fatorat ya. Apabila langit terbelah. Jadi surat ini ya asbabun nuzulnya turunnya surat ini itu awalnya banyak orang-orang yang nggak percaya dengan hari kiamat. Jadi 1500 tahun yang lalu itu orang nggak percaya dengan adanya hari kiamat, nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Ya. Yang dia tahu manusia udah begitu mati udah selesai, bumi nggak akan dihancurkan, langit nggak akan dihancurkan. Ya. Nah makanya ini adalah kepercayaan yang tidak percaya dengan hari kiamat merupakan penyimpangan ya. Penyimpangan, maka penyimpangan ini diluruskan sama Allah dengan menurunkan surat Al-Infitor. Karena ini orang nggak percaya nih, maka dianggap ini sebagai penyimpangan, makanya diluruskan dengan menurunkan surat Al-Infitor ya, tentang hari kebangkitan atau hari kiamat ya. Nah tadi udah dijelaskan ya, khususnya ini untuk menguatkan akidah. Kalau akidahnya udah kuat ya, udah mantap, maka hukum-hukum mudah diterima gitu. Ya. Ya tadi ditanyakan nama Bu Toha, kenapa banyak hari kisah-kisah tentang hari kiamat ya. Jadi Allah mengisahkan hari kiamat ya. Ini juga Allah menyampaikannya, memaparkannya dengan beragam cara, beragam gaya bahasa sehingga nggak bosan ya. Coba kita baca di surat Al-Infitor ya, ayat 1, ketika langit terbelah. Ini bukan hanya langit terbelah, bukan hanya di surat Al-Infitor, ada juga di surat Al-Muzammil ayat 18. Itu juga tentang langit terbelah. Lalu ada juga di Al-Furqan ayat 25. Ini juga tentang langit terbelah. Lalu di Al-Insyikok ayat 1, ini juga tentang langit terbelah. Lalu ada di surat Ar-Rahman ayat 27 tentang langit terbelah. Lalu di Al-Mursalat ayat 9 tentang langit terbelah ya. Itu intinya sama, Allah menjelaskan tentang langit terbelah, tapi Allah menyampaikannya bermacam-macam ya. Gaya bahasanya ya itu dengan gaya bahasa yang berbeda-beda sehingga tidak bosan ya. Nah kalau bagi orang yang baca Quran, khususnya apalagi yang paham ya, itu baca Quran nggak bosan meskipun maksudnya sama nih, langit terbelah gitu. Tapi karena ini masih ada berapa menit lagi? 10. Iya, ya. Jadi karena gaya bahasanya yang berbeda ya, itu sehingga meskipun ya maksudnya sama ya, menjelaskan tentang langit terbelah, kita bacanya nggak bosan. Ijazama fatorat, ada juga ijazama sakot, sama artinya langit terbelah, tapi Allah menjelaskannya dengan gaya bahasa yang berbeda-beda dan dengan tata bahasa yang luar biasa. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran, kandungan isinya ya itu mukjizat, terus
gaya bahasanya juga mukjizat sehingga orang yang membacanya itu nggak bosan. Coba baca Quran berkali-kali, bosan nggak? Bahkan baca di waktu kapan aja enak, mau pagi, siang, sore, malam, ya kan enak. Ya itu karena gaya bahasanya, meskipun yang disampaikan sama, tapi karena gaya bahasanya yang berbeda-beda, itu yang menjadi menarik. Itulah salah satu mukjizat dari Al-Quran, ya, dengan kandungannya yang luar biasa, juga gaya bahasanya yang bikin orang menjadi nikmat membacanya gitu. Bahkan pernah ada eksperimen, ya, orang non muslim diperdengarkan bacaan Al-Fatihah bagi yang mau ini. Begitu dia nggak ngerti itu apa gitu, ya, dia dengerin gitu, dia bilang apa ini, amazing, ini luar biasa katanya, bikin tenang hati. Padahal dia nggak ngerti, ya, maksud artinya, dia nggak tahu apa itu. Tapi begitu dia diperdengarkan, dia merasa tenang, kata ini luar biasa ini bacaan ini gitu. Nah berarti ini adalah satu mukjizat, ya. Dan kita ketahui bahwa Allah juga di dalam Al-Quran sering membuat orang penasaran. Ya, jadi penasaran. Kayak misalkan surat Al-Infitar ayat 1, ija sama fatarat, apabila langit telah terbelah. Nah ini udah titik apa koma nih maksudnya nih, apabila langit telah terbelah. Harus koma ya, harusnya ada jelasannya, langit terbelah menjadi apa, jadi apa gitu ya. Ini bikin penasaran, apabila langit telah terbelah. Nah, terus udah gitu 4 ayat berturut-turut lagi, apabila bintang berjatuhan, apabila laut diluapkan, apabila kuburan dibongkar. Nah itu kan bikin penasaran. Apabila langit terbelah, kenapa kalau terbelah jadi apa, ya, langitnya seperti apa, ya. Nah itu tidak dijelaskan. Ya, ini yang bikin penasaran, baru dijelaskan di ayat 5, alimat nafsu ma qadamat wa akhirat, ya. Nanti apa yang diperbuat, ya, dan dia lalaikan, dia akan mengetahui, akan ingat, ya. Nah itulah, ya, Al-Quran yang bikin orang penasaran, ya, kata-katanya gitu. Ya, terus pertanyaannya lagi, ya, langit ini udah terbelah apa belum? Ketika Allah mengatakan ija sama fatarat, belum. Tapi kenapa Allah menggunakan fi'il madi, artinya telah terjadi. Ija sama fatarat, apabila langit telah terbelah, artinya telah itu berarti fi'il madi, sudah terbelah gitu. Padahal belum terbelah, ya. Tapi Allah menggunakan fi'il madi, apabila langit telah terbelah, padahal langit belum terbelah. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa langit itu pasti nanti akan terbelah, ya. Mau cepat atau lambat, ya, pasti langit nanti akan terbelah. Makanya ini begitu pasti dan yakin Allah menggunakan fi'il madi meskipun belum terjadi. Ija sama fatarat, apabila langit telah terbelah, padahal belum terbelah. Nah itu karena Allah pastikan langit pasti akan terbelah, sehingga Allah menggunakan kata lampau, past tense, apabila langit sudah terbelah, ya. Itu, ya, Al-Quran luar biasa balagohnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, langit itu kan tebal, kuat dan kokoh, ya. Itu nanti dia akan terbelah dengan mudah, ya, meskipun langit tebal, kuat dan kokoh. Karena apa? Karena patuh sama Allah, ya. Bayangin itu tebalnya langit, ya, dari langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit itu. Kalau astronot tuh belum seberapa itu. Ke langit pertama aja masih jauh itu, ya. Ini 500 tahun perjalanan, ya, dari langit pertama sampai langit kedua itu tebalnya, ya. Udah gitu langit kuat dan kokoh, tapi itu mudah terbelah,
Karena apa? Karena patuh sama Allah. Begitu Allah perintahkan terbelah, maka langit terbelah. Kalau manusia gimana? Diperintahkan sholat, ada aja protes ya. Entarlah tanggung. Lagi ngerjain, tanggung nih anak, nggak bisa ditinggal, tanggung dagangan lagi rame, tanggung. Ada aja alasannya ya. Kalau langit begitu diperintah nggak pakai entar, langsung ya. Bahkan Allah pernah manggil langit, langit katanya, kamu datanglah ke sini secara patuh atau secara dipaksa. Maka langit menjawab, ya Allah, kami akan datang secara patuh. Jadi ketika langit diperintah terbelah, udah nggak pakai entar tuh, langsung deh membelah. Beda sama manusia. Ayo nak ngaji, iya ntar lagi tanggung. Ya, banyak alasannya manusia. Nah, itulah langit ya, meskipun dia lebih kuat dari manusia, kokoh, lebih tebal, tapi begitu diperintahkan langsung patuh ya. Bahkan dia itu, langit itu termasuk makhluk yang selalu patuh kepada Allah, tapi dia takut ya sama Allah dan sangat patuh, khawatir ya dia sama Allah. Dia nggak pernah bantah, dia patuh terus. Tapi begitu Allah perintahkan sangat takut sekali dia, bahkan siap-siap dia untuk mendengarkan perintah. Terbelah, langsung terbelah dengan mudah ya. Nah, langit ini ya bisa jadi pelajaran buat kita ya. Langit yang begitu tebal, begitu kuat, begitu kokoh, dia begitu patuhnya sama Allah ya. Ini buat pelajaran nih, kita yang nggak ada seupilnya lah. Setengah upil dari langit lah pokoknya ya, kecil dari kekuatannya, dari ukurannya, nggak ada apa-apanya. Kita banyak alasan, banyak kebantah. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa langit itu makhluk Allah yang besar, kuat dan kokoh, itu begitu takut, begitu khawatirnya sama Allah ya, sehingga ketika Allah perintahkan langsung dia patuh. Harusnya kita seperti itu ya. Ya, karena kita juga nanti ada pertanggungjawabannya malah ya. Kalau langit udah patuh, udah selesai, nggak ada pertanggungjawabannya. Kalau kita manusia ada pertanggungjawaban, harusnya lebih patuh karena kita nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Ya, apa yang kita perbuat di dunia itulah nanti yang akan kita dapatkan di akhirat. Harusnya kita lebih patuh dari langit, tapi kebanyakan justru banyak alasan, banyak membantah ya. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat ya, sehingga kita juga bisa ngikutin seperti langit ya, patuh kepada Allah ya. Padahal kita juga akan dipertanggungjawabkan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita hotmail Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.